jurusan PJKR angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis gaya kupu-kupu ya di gerakan saya. Ntar videonya ada di channel saya dan saya akan menayangkan videonya. Yang pertama itu ada 3 kombinasi atau disebut 3 gerakan. Yang pertama itu kita satu gerakan seperti kita pinggul, kaki digoyangkan pinggul seperti gini, dan diusahakan badan itu jangan sampai ke dalam air. Diusahakan badan itu stabil di atas air. Jadi si kaki itu kayak rapet, yang digerakin bukan kaki, yang digerakin itu pinggul. Yang ke tahap itu ya, yang pertama itu tahapnya ya kita satu gerakan kaki, tidak menggunakan tidak menggunakan tangan, bagian kaki saja, satu gerakan, berhenti, dilanjut lagi dan seterusnya sampai ujung. Yang kedua sepertinya sama, tapi kita nambah lagi gerakannya 2 kali, dua gerakan kaki, berhenti, lanjut lagi dan seterusnya. Yang ketiga itu kita menggunakan tangan, bantuan tangan, karena dari kupu-kupu itu, gaya kupu-kupu itu ya yang digerakkan itu tangan sama kaki, bukan sekedar tangan sih, kayak bagian back itu kita harus kuat, paha juga kuat. Yang tangan bagian kanan 1 kali, bagian kiri 1 kali, berhenti dan seterusnya. Apa sih kenapa kalau ada gaya kupu-kupu? Karena penting juga, seperti kita bergerak kayak seperti hewan, lumba-lumba, persisnya kayak gitu. Mungkin analisis saya kayak saya juga disebut lagi belajar kurang menguasai, karena disebut sulit. Kalau sulit ya sulit, tapi kalau sebisa kita belajar seterusnya, kita pasti akan memahami dan menguasai gerakan tersebut. Yang selanjutnya gaya kupu-kupu ya, kita tuh harus bisa mengatur napas. Yang saya rasakan gaya kupu-kupu itu berat, terutama bagian kaki harus boom gitu. Dan tangan juga harus, kepala harus gini. Di saat buang napas itu kita cari napas di atas, buang napas di dalam air. Dan gerakan saya itu ntar saya akan tayangkan di terakhir. Dan mungkin saya juga kayak dulu banget lancar dalam menguasai gaya kupu-kupu. Dan saya juga yang saya butuh belajar itu kayak badan tuh makin lama makin mencondong ke permukaan air. Dan saya menurut baca, melihat YouTube, video-video di media sosial ya, karena salah gerakan saya juga. Kita tuh harus stabil di permukaan air, badan tuh diusahakan badan jangan ke bawah.
Kalau ke bawah kita otomatis kita tenggelam dan tidak, gerakan kita akan kacau. Dan saya juga akan menjelaskan tentang kupu-kupu. Gaya kupu-kupu itu ya, di akuatik itu ada 4: gaya bebas, gaya katak, gaya punggung, dan kupu-kupu. Di sini saya menjelaskan tentang kupu-kupu. Videonya kalau ini balik lagi ke channel saya yang di sebelum-sebelumnya saya udah kirim di channel ini ya. Jangan lupa like dan subscribe. Pokoknya penting juga analisis kayak kupu-kupu lagi. Kayak saya sebenarnya belum bisa menganalisis gerakan saya juga, tapi dan saya melihat di media sosial, oh gini gerakan saya salah gini. Yang saya juga dikasih tahu dosen ya, kamu gerakannya jangan kayak kaki katak. Kayak kaki katak tuh kayak kita tangan kupu, tapi kaki katak melebar gitu. Usahakan kaki itu menempel segini, boom boom. Dan diusahakan, kalau menurut saya ya, saya berenang gitu seminimal seminggu sekali, karena kita makin berenang setiap hari, gerakan itu bakal mengikuti kita. Tahu saya pelatih apa dosen itu cuma ngasih tahu yang bener tuh gini. Yang kita membuat bener nyaman gerakan kita tuh kita sendiri. Pelatih kayak dosen semua guru cuma ngarahin caranya gaya kupu itu benar. Mungkin saya juga kayak sekali lagi saya belum memahami banget tentang gaya kupu ini ya, karena saya juga bukan atlet renang apa ya. Yang setahu saya ya, kita badan tuh diusahakan harus stabil di permukaan air, jangan terlalu ke atas, jangan terlalu ke bawah. Dan tangan juga jangan lebar gini, karena kalau lebar jadi si air tuh masuk ke sela-sela jari tangan, jadi kita gerakan itu jadi lambat lagi. Diusahakan jangan terlalu rapat, diusahakan segini, senyaman kalian, tapi jangan segini, apalagi gini ya, jangan seginilah minimal gini. Kita tangan gini, boom. Di slide berikutnya video saya akan ditambahkan di sini, mungkin banyak salahnya juga. Dan sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dan perkataan yang kurang baik. Topik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And like and subscribe, jangan lupa komen, subscribe dibuat pada tanggal hari Senin. Tugas UTS akuatik.